Demi sebuah prestasi, terkadang diperlukan sebuah pengorbanan. Di Real Madrid yang bertabur bintang, kita sudah melihat banyak nama besar gagal bersinar dan akhirnya angkat kaki. Tahun ini, status korban itu tampaknya jadi milik Rodrygo Goes. Anak yang dulu menjanjikan kini makin tersisih sejak Kylian Mbappe dan Xabi Alonso datang. Rodrygo masih sempat menyumbang kontribusi besar beberapa musim yang lalu. Namun, sejak datangnya Mbappe dan Xabi, perannya tak lagi terlihat. Saat ini Rodrygo catat rekor yang bahkan lebih buruk dari salah satu striker terburuk Madrid. Apa yang terjadi pada Rodrygo di Real Madrid sebenarnya? Starting 11 Moment kali ini akan mengupas merosotnya status Rodrygo yang kini kian terpinggirkan dan tak terpakai di Real Madrid sejak Mbappe dan Xabi datang. Apa penyebabnya kira-kira? Simak video ini selengkapnya. Sebagai salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid cukup sering memburu talenta-talenta muda yang ada di seluruh dunia. Brasil yang dikenal memiliki banyak talenta muda berbakat jelas jadi salah satu ladang berburu favorit. Pada tahun 2019 mereka mendapatkan salah satu talenta muda terbaik dari Samba, Rodrygo Goes. Kesepakatan antara Real Madrid dengan Rodrygo dan klub pemiliknya saat itu Santos sejatinya sudah terjalin sejak tahun 2018. Itu adalah tahun yang sama ketika Real Madrid resmi mendaratkan Vinicius Junior ke Santiago Bernabeu. Namun karena Rodrygo masih berusia 17 tahun kala itu, maka Madrid harus menunggu setidaknya sampai Juli 2019. Rodrygo tentu merupakan talenta yang hebat. Sebagaimana kebanyakan talenta Samba lainnya, ia dikenal memiliki kemampuan individu yang luar biasa. Media Spanyol Marca mengatakan bahwa Rodrygo dan Vinicius yang datang berdekatan adalah dua Neymar baru yang didatangkan Madrid. Setelah sebelumnya mereka gagal mendatangkan Neymar yang asli. Rodrygo sendiri pede bahwa dengan kualitas yang ia miliki, ia bisa menjadi pemain reguler di tim utama Real Madrid. Aku tidak berpikir aku akan menghabiskan satu musim tanpa bermain. Aku bahkan berpikir itu tak akan terjadi, kata Rodrygo pada tahun 2018 lalu, menyiratkan bahwa ia pede bisa menjadi pemain andalan Madrid di masa depan. Dengan kualitas dan bakat yang ia miliki, Rodrygo tidak butuh waktu lama untuk mendapat kesempatan main reguler di Real Madrid. Pemain kelahiran 9 Januari 2001 itu mendapat kesempatan main 19 kali di ajang La Liga musim 2019-2020. Dari 19 penampilan tersebut, Rodrygo catatkan 1023 menit bermain, yang menandakan ia mulai jadi andalan baru Los Blancos. Musim demi musim berlalu, dan Rodrygo kini sudah catatkan total 286 penampilan bersama Real Madrid. Mantan pemain Santos itu juga menjalani karir yang bergelimang trofi di ibu kota Spanyol. Total ia punya koleksi 3 piala La Liga, 2 trofi Liga Champions, 2 trofi UEFA Super Cup, 1 Copa del Rey, 3 Super Copa dan masing-masing 1 Intercontinental Cup dan Piala Dunia antar klub. Musim 2023-2024 barangkali jadi musim terbaik Rodrygo bersama Madrid. Musim itu di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Rodrygo memainkan total 51 pertandingan di semua ajang. Koleksi menit bermainnya menyentuh angka 3.707 dengan catatan 17 gol dan 9 assist. Rodrygo membantu Madrid memenangkan La Liga sekaligus UCL ke-15 Madrid di musim tersebut. Usia Rodrygo masih di bawah 25 tahun kala itu. Dan dengan banyaknya menit bermain di bawah asuhan Ancelotti, banyak yang meyakini kalau Rodrygo akan tetap jadi ujung tombak andalan Madrid. Sayangnya, musim 2023-2024 tampak jadi akhir Rodrygo. Karena di musim panas berikutnya, Madrid menambah stok penyerang dengan mendatangkan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe secara resmi direkrut Madrid pada musim panas 2024-2025 dan kedatangannya bisa dibilang mengubah skuad si putih seluruhnya. Carlo Ancelotti beberapa kali mengubah gaya main tim demi Mbappe.
Tapi yang paling penting, kehadiran Mbappe makin memperketat persaingan lini depan yang sebelumnya juga sudah sangat padat. Rodrigo masih mendapat kesempatan bermain sekitar 54 kali di musim 2024-2025. Tetapi torehan menit bermainnya menurun dari 3.707 menjadi 3.453. Kala itu Madrid tak memenangkan trofi mayor apapun. Saat Rodrigo berharap bisa lebih banyak mendapat menit bermain, datanglah Xabi Alonso. Rodrigo sendiri mengungkapkan bahwa Xabi Alonso percaya pada dirinya dan akan memberikan peran khusus di Madrid besutannya. Tapi statistik memperlihatkan sebaliknya. Rodrigo baru memainkan 16 pertandingan sepanjang musim 2025-2026 dengan torehan 446 menit bermain di mana mayoritas ia mainkan dari bench. Perlu dicatat, dalam sistem permainan Xabi dibutuhkan pemain yang piawai bekerja tim dan bekerja dengan sistem. Sementara itu Rodrigo adalah pemain yang cenderung bermain mengandalkan aksi individual. Maka dari itu ada ketidakcocokan gaya antara Rodrigo dengan sistem yang Xabi mainkan. Selain itu Rodrigo juga lebih suka bermain di sayap kiri dan posisi itu sudah paten menjadi milik Vinicius Junior. Rodrigo sejatinya bisa bermain di sayap kanan. Akan tetapi karena sistem Xabi tadi, pelatih asal Spanyol justru lebih suka memainkan Arda Güler di kanan. Kombinasi inilah yang membuat menit bermain Rodrigo bersama Madrid kian terbatas. Kembali ke pernyataan Rodrigo pada tahun 2018, ia tak berpikir akan melewatkan musim tanpa bermain. Memang musim ini Rodrigo belum sampai di level di mana ia sama sekali tak bermain. Akan tetapi dengan menit bermain yang terus berkurang signifikan, tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan. Sebagai pemain yang jarang bermain, Rodrigo praktis menjadi pemain yang juga kesulitan dalam mencetak gol. Tepat setelah laga melawan Athletic Bilbao kemarin, secara resmi Rodrigo catatkan rekor 31 pertandingan tanpa gol. Perlu diketahui rekor ini bahkan lebih buruk dari salah satu striker terburuk di Real Madrid, Mariano Diaz. Diaz yang kini memperkuat Deportivo Alaves tercatat punya rekor 30 pertandingan tanpa gol. Dan saat ini rekor itu resmi menjadi milik Rodrigo. Itu artinya Rodrigo masuk ke dalam jajaran penyerang dengan rekor terburuk Real Madrid. Angkanya bahkan mungkin akan terus bertambah apabila menit bermain Rodrigo makin berkurang bersama Xabi. Kalau kalian berpikir masalah seretnya keran gol Rodrigo hanyalah karena kekurangan menit bermain, faktanya menit bermain Rodrigo masih lebih banyak ketimbang Diaz. Diaz menjalani periode paceklik 30 laga tanpa gol dengan catatan 986 menit bermain. Sementara Rodrigo dalam periode yang sama telah catatkan 1339 menit bermain. Rodrigo sendiri sepertinya sudah tahu bahwa posisinya di Real Madrid sudah terancam sejak musim lalu, atau tepat saat Kylian Mbappe pertama kali mendarat. Banyak klub meminatinya di musim panas tahun 2025 lalu. Salah satunya adalah Arsenal yang berani membayar mahal dirinya. Namun setelah berbicara dengan Xabi Alonso secara personal, Rodrigo memilih bertahan. Karena di dalam lubuk hati terdalamnya, Rodrigo masih mencintai Real Madrid. Sekarang situasinya di Bernabeu menjadi semakin runyam. Rodrigo tampaknya perlu membuat pilihan karena harga dirinya sedang dipertaruhkan. Persaingan ketat sudah menjadi hal biasa di Real Madrid. Akan tetapi untuk pemain yang masih di usia produktif dan mengincar tempat di skuad timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026, persaingan ini jelas bukan sesuatu yang bagus. Rodrigo harus segera mencari jalan keluar apabila ia masih ingin dipanggil Carlo Ancelotti ke tim Samba. Beberapa laporan termasuk dari tim Talk yang dilansir via Football Espana, Rodrigo siap meninggalkan Madrid di bursa musim dingin tahun ini. Sejumlah raksasa Premier League seperti Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur kini memantaunya. Masalahnya, Rodrigo tak akan bisa ditebus dengan harga murah. Sejumlah sumber mengatakan bandrol Rodrigo akan berada di kisaran 90 juta euro. Budget sebesar itu tentu bukan budget kecil, apalagi untuk sebuah kesepakatan di musim dingin. Madrid sendiri kini sudah berani melepas Rodrigo setelah sebelumnya sempat masuk daftar pemain yang tidak dijual.
Setelah perjalanan yang cukup panjang, tampaknya karir Rodrigo di Real Madrid akan berakhir di sini. Tapi menurut kalian football lovers, kalau Rodrigo harus hengkang demi menit bermain, klub mana yang paling cocok buat sang pemain? Coba tulis opini dan alasan kalian memilih klub itu di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan terpanas seputar sepak bola lainnya di Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.